bisa mendapatkan jutaan view dari sebuah ide konten rekam layar permainan games yang ada di Play Store. Nah, seperti apa cara pembuatan videonya teman-teman dan seperti apa channel referensinya? Yuk kita bahas di video kali ini. Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Dini Marliani, channel yang berbagi banyak ide konten untuk menghasilkan uang dari internet. Buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, langsung aja klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, biar teman-teman gak ketinggalan ide konten selanjutnya. Oke, langsung aja kita masuk ke step yang pertama, yaitu membedah channel referensi. Kali ini saya berada di salah satu channel dengan nama Iman Games. Beliau telah mendapatkan 518.000 subscriber dan telah mengupload sebanyak 5.000 video. Kalau kita lihat di bagian tentang, beliau ini mendeskripsikan, "Halo adik-adik, selamat datang di channel Iman Games, berisi konten video hiburan, pendidikan, games, cerita, lagu-lagu, dan kartun anak-anak seperti Baby Bass, Little Angel, Cocomelon, dan lain-lain." Beliau ini teman-teman bergabung di 5 Desember 2018, jadi lumayan lama ya. Nah, kalau kita lihat teman-teman, beliau ini bermain di dua jenis video ya. Ada video panjang dan video pendek. Nah, kalau kita lihat video pendeknya ini juga rekaman dari video panjang ya teman-teman. Nih, kenapa bisa tahu? Kelihatan dari sininya teman-teman. Ya, ini rekam layar posisinya landscape ya, dan beliau tidak zoom in ya, jadi ketahuan nih kalau beliau itu membuat video panjangnya ya diedit kembali menjadi video pendek. Nah, kalau kita lihat teman-teman, coba saya akan putar video pendeknya. Halo, bisa lihat passwordnya? Oke, seperti itu ya teman-teman. Kalau untuk video panjangnya seperti ini. Alat yang sesuai. Ketuk semua benda untuk mengosongkan jalan. Nah, ya seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman, kalau kita perhatikan, ini tidak hanya sekedar merekam layar, tetapi ada deskripsinya atau ada narasi di dalam pembuatan videonya. Fungsinya apa, teman-teman? Kalau misalkan kita tidak memberikan narasi, kita tidak bisa memberikan nilai tambah ya dari video yang kita buat. Ya, mungkin saja pihak YouTube-nya nanti bingung ini maksudnya apa gitu ya. Nggak ada penjelasan, nggak ada narasi, hanya rekam layar saja. Nah, kalau misalkan hanya rekam layar saja, teman-teman, semua orang pun bisa ya. Nah, makanya di sini nanti kita membutuhkan namanya voice over ya, yang mana ini untuk jadi pembeda kita antara channel kita dengan channel lainnya ya. Kalau misalkan channelnya atau uploadan videonya sama nih, cuma rekam layar doang ya, nanti bisa-bisa dianggap konten berulang atau konten yang digunakan ulang. Seperti itu ya teman-teman. Kan kita tahu nih, sekarang YouTube itu memang sangat-sangat super ketat ya, apalagi dari imbasnya kemarin banyak yang kena diskon ya, ditambah juga sekarang semakin ketat karena sekarang itu banyak syarat-syarat ya, syarat-syarat untuk bermain YouTube ya teman-teman. Kadang sudah mengajukan monetisasi, kena konten berulang atau kena konten yang digunakan ulang. Jadi kita harus lebih hati-hati teman-teman. Nah, kita teman-teman, kita akan lihat dulu ya apakah channel ini bisa dimonetisasi atau tidak, karena ini kan hanya rekam layar ya dari sebuah games yang ada di Play Store. Nah, setelah saya cek teman-teman, monetisasinya untuk nama Iman ya, Iman Games ini berhasil dimonetisasi. Artinya ya, berhasil dimonetisasi, bisa mendapatkan uang dari internet teman-teman. Nah, jadi ini bisa kita ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi. Oke, sekarang kita langsung masuk ke step kedua teman-teman, yaitu mencari bahan kontennya. Aplikasi yang pertama teman-teman install yaitu permainannya ya, gamesnya. Kebetulan tadi Iman Games itu dia gamesnya tentang Baby Bass. Nah, kebetulan saya juga sudah install nih teman-teman ya, karena sering dipakai oleh anak saya. Nah, ini permainannya Baby Bass. Teman-teman silakan install. Ini aplikasi pertama. Aplikasi kedua yaitu CapCut. Nah, ya.
Ini aplikasi editing video yang bisa teman-teman gunakan. Sebenarnya bebas ya, nggak mesti CapCut. Bisa KineMaster, InShot ataupun lainnya. Oke. Nah, teman-teman nanti silahkan mainkan permainan Baby Bus-nya ya, teman-teman. Kalau misalkan di handphone teman-teman nggak ada perekam layar bawaan handphone, teman-teman bisa install juga namanya perekam layar. Ya. Ketikkan saja di sini perekam layar. Nah, ini bisa teman-teman gunakan. Ya, nih banyak banget teman-teman. Kalau saya pakainya yang Fitma teman-teman ya, karena saya lebih leluasa aja ya, suka lebih familiar ya untuk menggunakan Fitma recorder. Nah, teman-teman silakan pilih aja di sini. Nanti teman-teman silakan mainkan gamesnya ya, lalu teman-teman aktifkan perekam layarnya seperti ini ya, jadi sambil direkam. Nah, ini kan ada durasi nih teman-teman, durasi yang sedang berjalan ya. Nah, ini nanti teman-teman sambil rekam layar saat bermain Baby Bus. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, bagian ini saya skip terlebih dahulu teman-teman. Saya akan melakukan perekaman Baby Bus-nya, dan kita langsung masuk ke step selanjutnya, yaitu pengeditan videonya. Saya sekarang sudah ada di aplikasi CapCut teman-teman, aplikasi yang sudah kita install tadi ya. Nah, langsung aja kita klik proyek baru dan kita masukkan rekam layar games Baby Bus tadi. Kita masukkan, kita klik tanda plus di pojok kanan bawah. Nah, ini teman-teman, kita bisa rubah dulu aspek rasionya ya. Misalkan kita bikin yang aspek rasio 16:9. Lalu kita checklist. Nah, kalau udah ini kita zoom teman-teman. Kita zoom dan kita potong bagian-bagian yang tidak diperlukan. Nah, contoh seperti ini. Ya, saya klik bagi, lalu yang bagian depan ini saya hapus. Dan yang belakang ini saya hapus juga. Ya, di belakang sini ada akhiran. Nah, ini kalau kita perhatikan teman-teman, ada suaranya ya. Lihat Kiki, ada di mana kita? Nah, ini bisa teman-teman dubbing. Caranya seperti apa? Ya, teman-teman silahkan klik, lalu teman-teman klik bagi, ya. Yang bagian depan ini teman-teman ekstrak suaranya. Nih, ya, teman-teman ekstrak suaranya teman-teman ke bagian bawah. Nanti ada pilihan. Sebentar, kita cari dulu ya, ekstrak audio biasanya ya. Kita coba nih, ekstrak audio. Nah, kita klik seperti ini teman-teman, lalu kita hapus. Nah, ini teman-teman dubbing pakai suara teman-teman. Cara dubbingnya gimana Mbak? Cara dubbingnya teman-teman silahkan klik di sini ada audio, terus teman-teman pilih rekam. Nah, sudah teman-teman silahkan rekam bagian ini. Nah, bagian ini saya skip terlebih dahulu ya. Nah, ini saya hanya sampel ya teman-teman, jadi seperti ini kurang lebih. Hai Edi, belanja apa kita hari ini? Nah, ini sebenarnya ada suara ya teman-teman. Mainan tidak boleh dibawa ke supermarket, jadi kita akan titipkan dulu di locker. Nah, ini ada suaranya ya, nih. Nah, teman-teman nanti silakan dubbing ya suara yang saat si pandanya ini berbicara ya. Untuk musik yang bagian depan sini nggak apa-apa seperti ini teman-teman ya. Nah, teman-teman dubbing saja saat si panda ya, si pandanya ini berbicara. Itu saja teman-teman, lakukan sampai akhir teman-teman ya. Nih, saat pembuatan kue juga teman-teman bisa lakukan dubbing ya. Kita pilih kuenya yang bentuknya lingkaran ya, kita kasih topping ya, toppingnya warna pink. Terus kita kasih hiasan ya. Nah, lalu kita packing dan kita kasih pita. Seperti itu teman-teman cara pembuatannya ya. Jadi teman-teman, untuk pembuatan videonya ini teman-teman gunakan suara sendiri ya, jangan suara dari si gamesnya. Kalau misalkan suara dari gamesnya nanti terkena konten berulang ya. Nah, untuk musiknya teman-teman gak apa-apa, biarin aja musik dari Baby Bus-nya. Tapi kalau untuk suaranya teman-teman dubbing sendiri gitu ya.
Oke teman-teman, atau teman-teman boleh ngarang ya. Nih teman-teman boleh deskripsikan, ayo kita belanja gitu kan. Kita maju dulu, kita cari apa ya? Oh iya, kita harus mencari kue misalkan. Oke, kita beli kue dulu. Nah sebelum beli kue ya, kuenya dibikin dulu nih oleh Koki misalkan gitu. Nah sudah, deskripsikan saja teman-teman ya, intinya biar jadi apa ya, video kita itu punya nilai ya, tidak hanya rekam layar biasa gitu ya teman-teman. Nah kalau udah, teman-teman silahkan ekspor di pojok kanan atas gitu ya. Oke, semoga ide konten kali ini bisa menginspirasi teman-teman semua. Semangat berproses dan semangat cuan dari rumah.